far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Denmark tiba-tiba bicara soal membeli California. Bukan bercanda, tapi sindiran keras. Di saat yang sama ribuan orang bentrok dengan polisi di Zurich. Gas air mata ditembakkan. Water cannon disemprotkan hanya karena satu nama, Donald Trump. Sementara itu, 27 pemimpin Eropa menggelar pertemuan darurat. Bukan lagi soal diplomasi, tapi mulai terdengar satu kata yang selama ini dihindari, Perang Dunia III. Trump makin agresif. Greenland jadi target, tarif jadi senjata, NATO terguncang, rakyat turun ke jalan, dan dunia mulai bicara skenario terburuk. Ini bukan teori konspirasi, ini bukan drama media, ini adalah potret dunia saat ambisi satu orang mengguncang tatanan global. Lantas, bagaimanakah arah tatanan dunia kali ini? Mari kita bahas lengkapnya di video ini. Semua kekacauan ini bermula dari satu wilayah yang selama ini jarang dibicarakan dunia, Greenland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Bukan sekedar membeli, tapi juga membuka kemungkinan tekanan ekonomi hingga kekuatan militer. Trump menyebut Greenland sebagai wilayah yang krusial bagi keamanan Amerika dan dunia, dengan alasan ancaman Rusia dan China. Masalahnya, klaim itu dipertanyakan bahkan oleh sekutu AS sendiri. Menurut analisis CNN, ini bukan manuver iseng. Trump justru meningkatkan tekanan saat kritik datang, baik dari Eropa maupun dari internal Partai Republik. Langkah-langkahnya jelas, ancaman tarif besar ke negara-negara Eropa, tekanan langsung ke Denmark, unggahan peta provokatif yang memasukkan Greenland sebagai wilayah AS, dan pernyataan bahwa AS akan bertindak demi kepentingannya sendiri. Yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya, Greenland bukan wilayah bebas. Greenland berada di bawah kedaulatan Denmark dan termaksud wilayah yang dilindungi NATO. Artinya, jika tekanan ini berubah menjadi konflik terbuka, maka aliansi barat bisa saling berhadapan dari dalam. Jika satu negara besar bisa mengancam dan menekan sekutunya sendiri demi wilayah strategis, maka aturan global pasca Perang Dunia II mulai runtuh. Dan dari sinilah reaksi berantai dunia dimulai. Ketika tekanan politik berubah jadi ancaman, Denmark memilih cara lain untuk melawan. California melawan dengan satir yang menghantam harga diri. Muncul sebuah petisi viral, Denmark membeli California. Lebih dari 200.000 tanda tangan terkumpul. Slogannya mengejek, Make California Great Again. Isinya sengaja dilebih-lebihkan, California akan dipimpin dari Copenhagen. Disneyland diubah jadi Hans Christian Andersen Land. Jalur sepeda di Beverly Hills dan Haji masuk Hollywood. Di permukaan ini terlihat seperti lelucon internet, tapi pesan di baliknya sangat serius. Satir ini adalah cermin, jika wilayah sekutu bisa dibicarakan seolah barang dagangan, maka logika itu bisa dibalikan dan dipermalukan di ruang publik global. Para pembuat petisi bahkan menyindir langsung. Trump berkali-kali menyebut California sebagai negara paling hancur, menyerang gubernurnya, dan berkonflik bertahun-tahun dengan kepemimpinan negara bagian tersebut. Artinya secara sarkastik, mereka berkata, kalau logikanya begitu, mungkin saja dia mau menjualnya. Ini adalah perlawanan simbolik Eropa, cara halus untuk mengatakan kami menolak diperlakukan sebagai objek kekuasaan. Satir Denmark ternyata bukan aksi sendirian. Di balik layar, Eropa bergerak serempak.
8 negara, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Inggris mengeluarkan pernyataan bersama. Kedaulatan Denmark dan Greenland tidak bisa ditawar. Pesannya jelas, ini bukan lagi soal beda pendapat, ini peringatan politik terbuka. Tidak lama setelah itu, 27 duta besar Uni Eropa menggelar rapat darurat di Brussels. Agenda utamanya, 1. Bagaimana merespon ancaman Amerika Serikat khususnya ancaman tarif setelah Eropa menolak rencana Trump atas Greenland. Menteri Keuangan Prancis, Roland Lescure, menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menegaskan bahwa Eropa menolak keras penggunaan tarif sebagai senjata geopolitik. Menurutnya Eropa tidak suka tarif, tapi yang lebih berbahaya adalah ketika tarif dipakai untuk menekan dan mendominasi negara lain. Nada yang sama datang dari Jerman. Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, mengatakan bahwa dirinya sebenarnya ingin tidak ada tarif sama sekali. Namun ia menegaskan garis merah yang tidak bisa dilewati. Jika Eropa dihukum hanya karena membela integritas wilayah dan kedaulatan Denmark serta Greenland, maka menurut Klingbeil, batasan itu sudah terlampaui. I think we both agree we're living through uncharted territories. We've never seen this before. An ally, a friend of 250 years, is considering using tariffs. We don't like tariffs, but certainly we don't like using tariffs as a geopolitical weapon. We don't want tariffs to be weaponized, and they mustn't be so. So we had a great discussion this morning. Obviously, we're going to find ways of discussing it with our colleagues today and tomorrow. Europe has to step up. Europe has to be strong, and Europe has to make sure that the threats that have been imposed. Inilah sebabnya Uni Eropa mulai membahas opsi yang selama ini hanya jadi wacana, instrumen anti pemaksaan atau yang disebut trade bazooka, mekanisme balasan ekonomi yang belum pernah benar-benar digunakan sebelumnya. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menegaskan bahwa Uni Eropa berkomitmen penuh melindungi kedaulatan Denmark dan Greenland, sembari memperingatkan bahwa nostalgia pada tatanan lama tidak akan mengembalikan stabilitas global. Sementara Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dengan tegas mengatakan, Amerika Serikat tidak akan bisa memeras Uni Eropa, dan sejak momen tersebut konflik tidak lagi bersifat bilateral. Ini berubah menjadi ujian terbesar persatuan Barat sejak Perang Dunia II. Di saat Eropa menunjukkan persatuan, muncul satu suara yang mengguncang dari dalam. Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orbán, melontarkan klaim yang langsung memicu alarm global. Menurut Orbán, pertemuan para pemimpin Eropa bukan lagi forum politik, melainkan telah berubah menjadi dewan perang. Saya duduk di antara mereka, 27 pemimpin Eropa duduk di satu meja, dan saya katakan dengan tegas, mereka akan berperang. Ya, Orbán menuding bahwa negara-negara besar seperti Prancis dan Jerman tidak lagi membahas perdamaian, melainkan skenario kekalahan total Rusia, mulai dari reparasi perang hingga pengembalian dana miliaran euro yang digelontorkan ke Ukraina. Ia menegaskan satu sikap keras, Hungaria menolak mengirim tentara dan menolak mengirim uang. Baginya, prioritas utama adalah menjauhkan Hungaria dari perang apapun. Klaim ini tentu menuai kontroversi. Pejabat European Union membantah keras, menyebut rapat-rapat tersebut bersifat defensif, fokus pada perlindungan keamanan Eropa dan dukungan kemanusiaan bukan rencana perang global. Bahkan jika klaim Orbán dibantah, satu hal tidak terbantahkan, dunia sedang berbicara tentang perang skala global tanpa rasa tabu. Dan ketika diskusi perang mulai terdengar normal, itulah tanda paling berbahaya dalam sejarah modern. Ketika elit dunia
mulai bicara perang, publik global mulai bersiap untuk skenario terburuk. Media internasional ramai membahas negara-negara yang dianggap paling aman jika Perang Dunia III benar-benar terjadi, berdasarkan netralitas politik, isolasi geografis, dan ketahanan sumber daya. Nama-nama seperti Swiss, Selandia Baru, Islandia, hingga Indonesia ikut disebut. Namun satu hal selalu ditekankan, tidak ada satupun negara yang benar-benar aman. Pakar perang nuklir, Annie Jacobsen, memperingatkan bahwa jika perang nuklir pecah, dampaknya tidak butuh waktu lama. Kehancuran massal, krisis iklim, dan kelaparan global bisa terjadi dalam hitungan jam hingga hari. Dan disinilah maknanya jelas. Saat dunia mulai bertanya, kemana harus berlindung? Itu berarti rasa aman global sudah runtuh. Saat para elit berkumpul di World Economic Forum di Davos, jalan-jalan Zurich justru meledak. Ribuan demonstran turun ke jalan membawa pesan keras. Trump still not welcome. Bentrok tidak terhindarkan. Water cannon, gas air mata, peluru karet di tengah suhu di bawah 0 derajat. Isu yang mereka bawa bukan satu, imperialisme, perang, krisis iklim, dan ancaman Donald Trump atas Greenland bahkan dengan opsi militer. Di Davos, kemarahan itu mendapat suara dari dalam Amerika sendiri. Gubernur California, Gavin Newsom, melontarkan kritik paling tajam. It's time to get serious and stop being complicit. It's time to stand tall and firm, have a backbone. I've seen this in the United States, the supine Congress playing both sides, saying one thing on a text or a tweet, another publicly. It's time to have principles. It's time to stand tall and strong. Does that mean responding with time to tariffs? stand united. Newsom menuding para pemimpin dunia terlalu lunak. Bicara manis di belakang layar, tapi tidak berani tegas di depan publik. Pesannya sederhana dan brutal. Politik tekanan tidak akan berhenti jika terus ditoleransi. Dan di titik ini, gambarannya utuh. Di ruang rapat, strategi dan ancaman. Di jalanan, kemarahan rakyat. Di dalam Amerika, perpecahan suara. Dunia bukan hanya tegang, ia sedang retak dari dalam. Dari satir Denmark ke rapat darurat Eropa, dari klaim Dewan Perang hingga jalanan Zurich yang meledak, satu hal jadi jelas, dunia sedang berada di titik paling rapuh dalam puluhan tahun terakhir. Satu ancaman wilayah disampaikan terang-terangan, tarif dijadikan senjata, dan kata Perang Dunia III mulai diucapkan tanpa rasa tabu. Yang runtuh bukan hanya kepercayaan antar negara, tapi rasa aman umat manusia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang berani menghentikan eskalasi sebelum semuanya terlambat. Karena dalam sejarah, perang besar jarang dimulai dengan ledakan, melainkan dengan ambisi yang dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan. Dan dunia hari ini sedang menyaksikan itu semua secara langsung.